Oke, mari kita bedah ini. Hari ini kita punya pembahasan yang cukup menarik ya, dari artikel kompas.com tanggal 20 Agustus 2026. Kita bakal ngulik soal sidang pra-peradilan, kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Iya, ini lagi rame banget. Bener. Dan sebagai catatan aja nih, buat yang dengerin, misi kita hari ini murni cuma ngelaporin fakta dari persidangan aja ya. Betul. Kita nggak memihak pandangan politik manapun, kita cuma mau ngurai gimana sih struktur kekuasaan di Badan Gizi Nasional atau BGN itu, dan strategi pembelaan hukumnya Lodewijk Pusung. Ya, dan ruang sidangnya itu bener-bener ngebuka banyak hal yang tadinya nggak kelihatan. Nah, iya. Bayangin deh, kamu lagi ngerjain sebuah proyek besar di kantor gitu kan. Oke. Anggarannya luar biasa gede, terus tekanannya juga tinggi banget, terus tiba-tiba ada rekan kerja yang terus-terusan mendesak kamu dengan dalih, wah ini titipan bos besar gitu. Wah, itu sih posisi yang susah banget ya. Pasti terpojok. Banget. Dan nah ini yang diungkap sama Lodewijk di persidangan, dia bilang kalau koleganya Nanik S. Diang, Yang ex-pejabat investigasi itu ya? iya benar, yang bidang investigasi, katanya dia ternyata punya semacam dapur MBG gitu, dapur sendiri. Oh, wow. Ya. Dan Lodewijk ngaku sering ditelepon sama Nanik, yang parahnya dia kerap bawa-bawa nama Presiden Prabowo. Nyatut nama gitu ya? Iya, kayak dia bilang, ini punya Pak Presiden, ini begini, ini punya Pak Presiden gitu. Astaga, Itu kan benar-benar tekanan psikologis yang ekstrem kan? sangat. Dan yang menarik di sini adalah kenapa fakta ini diungkap sama Lodewijk. Nah itu, kenapa coba? Ini jelas upaya dia buat nunjukin kalau ada tekanan internal yang gila-gilaan dan potensi konflik kepentingan. Dia kayaknya pengen memperjelas kalau dia tuh cuma terseret aja dalam pusaran kasus ini. Tapi tunggu dulu deh, mengingat Lodewijk ini kan membidangi urusan organisasi ya. Betul. Sementara kalau nggak salah, yang urusan operasional itu kan dipegang sama Sony Sanjaya. Ya, memang pembagian tugasnya begitu. Nah, bukankah aneh kalau Lodewijk yang dituduh ngatur-ngatur pengadaan bareng? Maksudnya kan itu bukan ranahnya dia. Bener. Dan itu persis pembelaan dari kuasa hukumnya, si O.C. Kaligis. Oke, gimana tuh argumennya? Jadi secara hukum, Lodewijk ini bukan pengguna anggaran. Dia nggak punya wewenang buat mengintervensi pengadaan yang ternyata harganya di markup itu. Oh iya ya. Lagian barang yang di markup ini juga aneh-aneh banget kan? Iya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, pengadaannya itu benar-benar di luar nalar. Motor trail kan? Motor trail, seragam, tablet, sampai televisi 75 inci. Tunggu. TV 75 inci. Iya, beneran. Hah? Buat program gizi? Nah, itu dia. Gimana ceritanya? Kebayang nggak sih? Seseorang di divisi organisasi nyuruh beli TV segede itu pakai dana gizi, kan aneh. Sangat aneh. Makanya pra-peradilan ini juga nyorotin dugaan kejanggalan dari sisi penegak hukumnya, yaitu Kejaksaan Agung. Oh, ada masalah prosedur juga. Iya, kubu Lodewijk bilang ada penangkapan tanpa minimal 2 alat bukti. Dan yang paling fatal nih, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, SPDP oke. itu diterbitinnya justru setelah Lodewijk ditetapkan jadi tersangka. Hah? Tunggu, setelah? Iya, setelah jadi tersangka baru SPDP-nya keluar. Jadi urutannya kebalik dong. Kebalik banget. Padahal SPDP itu kan ibarat surat izin resmi buat ngumpulin bukti ya. Gila sih ini. Jadi apa artinya semua ini buat pendengar kita? Mengingat program ini kan, ya ampun, ini anggaran nasional yang raksasa banget. Bener. Ini nunjukin kalau program sebesar itu butuh tata kelola yang sangat transparan. Kasus ini pada intinya kan menguji keabsahan prosedur hukum di negara kita. Sekaligus jadi bukti kalau kita butuh pembuktian batas wewenang yang jelas di dalam sebuah lembaga negara. Betul banget. Dan ini ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif ya buat saya, dan mungkin buat yang dengerin juga. Apa tuh? Kalau seorang pejabat BGN yang secara spesifik ditugasin di divisi investigasi, justru dituduh punya dapur sendiri dalam program yang harusnya diawasi? Iya, ironis ya. Banget. Pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya sistem tata kelola kita dalam mengawasi para pengawas itu sendiri? Wah, itu pertanyaan yang berat sih. Iya kan, sesuatu yang
kayaknya harus banget kita renungkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.